ibtihoan limardadillah wa rahmatihil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanasaha an qawli wa fi'li wa niyatin bi'astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir fihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alayya hifzahu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub. Wal yumli lilladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل.
wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'bash syuhada idza ma du'u wala ya'bash syuhada idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la syahid wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim wallahu bikulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, jika engkau bermuamalah, engkau saling hutang piutang, ila ajalin musamma, hingga batas waktu yang telah ditentukan,
faktubuhu, maka catatkanlah muamalah itu, catatkanlah utang piutang itu. Wal yaktub bainakum katibum bil adli, wal yaktub, dan hendaklah, harusnya ada yang menulis, bainakum, di antara kamu sekalian, katibun, seorang penulis, bil adli, dengan adil. Wala ya'ba katibun, dan penulis tersebut tidak boleh enggan, emoh, ayyaktuba, untuk menulis, kama 'allamahullah, sebagaimana telah Allah ajarkan, fal yaktub, maka hendaknya dia menulis. Jadi utang piutang dan lain sebagainya itu idealnya, baiknya itu memang dibarengi dengan administrasi yang tertib, sehingga kalau ada apa-apa itu ada buktinya, ada catatannya. Karena kalau hanya secara lesan dengan lesan itu, misalkan terjadi masalah barangkali sampai temponya, sampai waktunya ada yang mengingkari, masing-masing tidak punya bukti. Wal yumlilil ladzi 'alaihil haqqu, dan hendaknya orang yang berhutang itu mengimlakkan, mendiktekan, artinya setelah ditulis misalkan utang berapa, kemudian yang berhutang itu membacakan kembali, aku telah hutang sekian 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 kepada ini, temponya nanti tanggal sekian sekian, seperti itu. Nah, yang mengimlakkan, yang mendiktekan itu adalah yang hutang. Artinya mungkin kalau yang menghutangi dikhawatirkan nanti dia merubah catatannya, tulisannya, misalkan hutangnya hanya 100.000 tapi ditulisnya misalkan lebih. Nah, tapi kalau yang membacakan ini yang hutang, kan dia, karena dia yang hutang, kan dia tahu, oh, saya hutang segini kok, begitu. Jadi yang hutang itu hendaknya, sebaiknya itu mengimlakkan, membacakan, mendiktekan kembali catatan tentang hutangnya. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaknya dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yabkhas minhu syai'a, dan dia tidak boleh sedikit pun mengurangi dari hutangnya itu. Harus hati-hati masalah hutang piutang, karena seringkali sedulur itu bisa ndak akur gara-gara hutang piutang. Karena menggampangkan masalah hutang piutang, maka sedulur saudara itu bisa menjadi seperti orang lain. Maka di sini wal yattaqillah, orang yang berhutang itu harus benar-benar bertakwa, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diutangi itu kan harusnya dia berterima kasih sekali. Kenapa? Karena orang yang utangi itu sudah merelakan hartanya untuk dipinjamkan kepadanya. Harusnya kan dia itu sangat berterima kasih kepada yang ngutangi, seperti itu. Jangan sampai kadang-kadang ada orang itu seneng utang tapi males nyaur, males mengembalikan. Kalau ngutangi diinget-inget, tapi kalau dia hutang dilupakan. Nah, ini yang bahaya ini. Wala yabkhas minhu syai'a, dan tidak boleh sedikit pun mengurangi. Selanjutnya, fa in kana alladhi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan, apabila yang berhutang itu adalah safihan, orang yang tidak pinter, dha'ifan, atau orang yang lemah, aula yastati'u ayyumilla huwa, atau dia orang yang tidak mampu membacakan, mungkin dia buta baca tulis, begitu ya. Fal yumlil waliyuhu bil adl, maka walinya yang walinya yang membacakan, yang mengimlakkan. Jadi ada orang
berhutang tapi dia yang utang itu misalkan tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tadi kan harusnya dia membacakan kembali berapa hutangnya dan sebagainya. Kalau dia tidak bisa, ya fal yumlil waliyuhu bil adl, maka walinya yang membacakannya. Wastashhidu syahidaini mirijalikum, dan persaksikanlah utang piutangmu syahidaini dengan 2 saksi mirijalikum, dari laki-laki di antara kamu sekalian. Jadi sebaiknya memang ada saksi. Fa illam yakuna rajulaini, maka apabila tidak ada 2 orang laki-laki yang bisa menjadi saksi, farajulun, maka 1 orang laki-laki, wa mro'atani, dan 2 orang perempuan. 1 laki-laki cukup ditambah 2 perempuan. Dan saksi ini harus benar-benar dari orang yang adil, orang-orang yang sudah benar-benar dikenal. Jangan sampai saksi itu waton cari saksi. Seperti halnya orang menikah itu, jangan sampai hanya asal nyari saksi. Karena apa? Karena kalau terjadi perselisihan itu akhirnya sulit diatasi. Makanya kalau di KUA itu kalau orang nikah itu kan saksinya jelas, ini saksi dari pihak keluarga perempuan, ini saksi dari pihak keluarga laki-laki. Jadi tidak waton nyun sewu nyari orang di jalan dibayar disuruh jadi saksi. Nah, dalam urusan utang piutang itu juga harus ada saksi, dan saksinya yang bisa dipercaya. Berarti ya dari keluarga masing-masing, misalkan seperti itu. Mimman tardawna minasyuhada. Kalau 2 laki-laki tidak ada, ya 1 laki-laki 2 perempuan. Mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang engkau ridho mereka menjadi saksi. Ridho artinya ya kita kenal kebaikannya, kita kenal yang jadi saksi itu bisa dipercaya. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kenapa harus ada saksi lebih dari 1? Supaya kalau salah satunya itu lupa, fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka yang lainnya masih bisa mengingatkan. Wala ya'bas syuhada'u idza madu'u, dan para saksi ini hendaklah tidak boleh menolak, tidak boleh enggan untuk memberikan persaksian idza madu'u, ketika mereka diminta persaksiannya. Wala tas'amu an taktubuhu shahiron au kabiron ila ajali, hendaklah engkau tuh enggak bosan. Jadi untuk antak tubuhu, untuk senantiasa menuliskan utang piutangmu itu shahiron au kabiron ila ajali, baik itu utang kecil ataupun itu utang besar. Jadi bagusnya lagi, selain ada tulis menulis yang diketahui antara yang menghutangi dengan yang utang, khusus bagi yang utang juga mungkin perlu punya catatan sendiri, sehingga keluarganya misalkan tahu. Umpama yang hutang ini meninggal dunia, kan keluarganya jadi tahu bahwa oh, orang tuaku itu punya tanggungan di sini seperti itu. Dzalikum, yang demikian ini, aturan yang seperti ini, aqsatu indallah, ini lebih adil di sisi Allah, wa aqwamu lisyahadah, dan ini lebih kuat untuk persaksian, wa adna alla tartabu, dan lebih dekat untuk ya tidak menimbulkan keraguan. Artinya ini lebih meyakinkan kalau ada catatannya, ada saksi-saksinya. Illa antakuna hadiratan tudirunaha bainakum alaysa alaikum junahun alla taktubuha. Illa antakuna tijaratan hadiratan, kecuali kalau di antara kalian itu ada transaksi yang sifatnya itu kontan, langsung begitu itu. Tudirunaha bainakum, yang itu sudah biasa terjadi berlaku di antara kamu sekalian. Falaysa alaikum junahun,
maka tidak ada dosa bagimu sekalian alla taktubuha, untuk misalkan tidak mencatatnya. Kenapa? Karena misalkan muamalahnya itu bentuknya adalah jual beli, jual belinya itu adalah jual beli kontan, barang diserahkan sekarang, dibayar lunas sekarang. Karena dalam Islam pun itu membolehkan jual beli, yaitu diantaranya jual beli dengan sistem salam. Salam itu begini, jadi orang jual beli barangnya belum ada, baru ada ciri-cirinya. Jadi ada orang jualan tuh begini, saya punya barang begini, tapi barangnya itu belum ada di hadapan orang yang mau beli. Ini boleh dalam agama ini. Ya, seperti sekarang kan online seperti itu. Yang penting bahwa ketika nanti barangnya itu tiba, itu barangnya sesuai dengan penjelasan yang diberitahukan di awal. Kalau tidak sesuai, maka di situ si pembeli ini boleh untuk mengembalikan barang karena tidak sesuai. Ini namanya jual beli dengan sistem salam. Dalam agama Islam ini boleh. Jadi barangnya belum diterima, tapi kemudian ini sudah dibayar. Nah, karena barang belum diterima sudah dibayar, kan jadi seperti kayak orang ngutangi begitu. Jadi sistem salam ini dibolehkan. Nah, jika muamalahnya dalam bentuk jual beli dan itu pembayarannya itu kontan, maka tidak ditulis, tidak mengapa. Washidu idza tabayatum, dan persaksikanlah idza tabayatum, ketika kalian berjual beli. Wala yudoro katibun wala syahidun. Nah, seorang penulis yang diminta menuliskan itu, wala syahidun, dan saksi itu wala yudoro, ini tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak benar, misalkan kong kali kong, bermufakat dalam kejahatan yang akhirnya itu merugikan. Wa in taf'alu, jika mereka berbuat begitu, fa innahu fusukum bikum, ketahuilah bahwa itu perbuatan fasik, perbuatan dosa di antara kamu sekalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah telah mengajari kamu sekalian. Wallahu bikulli syai'in alimun, dan Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi Al-Quran sendiri ini telah mengatur sedemikian rupa untuk menjaga hak masing-masing. Jadi memang ketika kita bertransaksi, bermuamalah, apakah itu jual beli, apakah itu utang piutang, itu memang lebih baiknya administrasinya lengkap, ada dokumen-dokumennya, ada saksinya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.